Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang semangat kah? Sahur ke belum? Pak, sahur ke belum? Sudah. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya kelihatannya sahurnya nambah tadi. 2 kotak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita kerjakan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikut yang senantiasa mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Jamaah sekalian, sebelum saya masuk kepada pembahasan kita terkait dengan rukun salat, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang terdapat di dalam Arba'in Nawawi yang kedua. Itu kan bagaimana disebutkan di dalam hadis Umar, ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, datang malaikat Jibril menyerupai seorang laki tampan, berpenampilan rapi, rambut tersisir rapi, bajunya rapi, putih bersih. Maka pada saat itu kan disebutkan di penghujung hadisnya, ketika Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, saya tahu kesing, apakah engkau mengetahui siapa yang tadi datang itu yang menanyakan kepada ketung semua terkait dengan iman, terkait dengan Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat dan lain sebagainya? Maka yang dikatakan oleh Umar bin Khattab adalah Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah jelaskan, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum." Sesungguhnya yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril yang telah mengajarkan kepada katung terkait dengan agama kita. Jadi di dalam hadis tersebut, bagaimana di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah di antara adab-adab katorang menuntut ilmu, itu kan sebagaimana yang dicontohkan oleh malaikat Jibril. Apa itu? Beliau ketika datang langsung duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan lututnya di samping lutut Rasulullah, meletakkan tangannya di atas pahanya. Jadi di antara adab ketika ketong menuntut ilmu, jangan jauh-jauh Pak dengan pemateri. Nah, itu adabnya. Yang ingin saya sampaikan, adab menuntut ilmu jangan jauh-jauh dari orang yang berbicara. Kenapa? Khawatirnya nanti akan pahala sing sampai Pak. Terlalu jauh barang. Jadi yang menjauh saya minta untuk mendekat. Kalau bisa, kalau saya bisa sih ya sudah Pak. Insya Allah bisa lah ya. Mendekat sedikit saja, mendekat supaya apa? Ya supaya berpusat di sini, jangan terlalu jauh. Nah, tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan membahas terkait dengan rukun-rukun salat. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan salat. Jadi memang secara bahasa, pengertian secara etimologi, yang dimaksudkan dengan salat adalah ad-du'a, ya kan? Salat pengertiannya kan secara bahasa adalah ad-du'a. Sekarang kalau ketemu salat, itu isinya apa Pak? Kalau seandainya kita melaksanakan ibadah salat, itu isinya apa? Doa kan semuanya. Mulai dari takbir, mulai dari iftitah, al-fatihah, surah, kemudian apa lagi? Ketemu ruku, ketemu baca tahmid segala macam, ketemu sujud, i'tidal segala macam. Ya, itu kan semuanya merupakan bagian dari doa. Karena memang secara bahasa yang dimaksudkan dengan salat adalah ad-du'a. Allahu Akbar, itu doa atau bukan? Doa. Sami'allahu liman hamidah, doa atau bukan? Doa. Tapi menariknya Pak, seluruh gerakan yang terdapat di dalam gerakan salat itu semuanya ketika kita mengucapkan doa-doa tersebut itu menggunakan bahasa Arab. Ada kesing orang yang salat pakai bahasa dia pun kampung. Yang kelolo bahasa kelolo, yang geser bahasa geser, yang buton bahasa buton, yang ambon bahasa ambon. Ini kan sing mungkin. Ya karena memang salat itu menggunakan bahasa Arab. Semuanya akan mengucapkan, mengumandangkan Allahu Akbar. Coba kalau Indonesia, Allah Maha Besar, sing bisa. Ya. Jadi secara bahasa yang dimaksudkan dengan salat adalah
doa. Sedangkan secara terminologi, secara istilah, yang dimaksudkan dengan salat apa kemarin? Ada yang masih ingat? Pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sudah dikhususkan, al-af'al al-makhsusah. Ya. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang sudah dikhususkan, sehingga ada pekerjaan ataupun gerakan di luar gerakan tersebut. Jadi memang dia sudah dikhususkan. Tahrimuha at-takbir, yang menyebabkan pekerjaan itu menjadi haram, maksudnya ketong akan masuk kepada gerakan salat itu, sehingga ketong diharamkan untuk melakukan hal-hal ataupun gerakan-gerakan yang lain. Tahrimuha at-takbir, dengan melaksanakan takbir. Sekarang Pak, kalau orang yang melaksanakan ibadah haji, ya Pak, haji nih, haji di mana? Haji di mana? Di Makkah ya. Jadi kalau orang yang melaksanakan ibadah haji bukan di Makkah, itu bukan haji. Ya. Itu bukan haji. Orang melaksanakan ibadah haji otomatis kan ataupun umrah, dia akan mengambil ihram terlebih dahulu. Mengambil ihram maksudnya apa? Ya niat dan juga menggunakan pakaian ihram. Sekarang kenapa disebut sebagai ihram? Karena ketika kita sudah mulai masuk kepada pekerjaan tersebut, itu akan menyebabkan ketorang diharamkan untuk melakukan hal-hal yang tadinya diperbolehkan bagi kita untuk kita lakukan. Contoh, kan sekarang kan katong boleh, ketika katong yang menggunakan ihram nih, boleh sikat gigi, boleh mandi pakai sabun, boleh potong kuku, boleh cabut kumis, boleh gunting kumis, boleh macam hal banyak yang diperbolehkan. Tapi ketika katong melakukan ihram, mau hendak melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, hal tersebut berubah statusnya, yang tadinya halal menjadi haram, sehingga disebut sebagai ihram. Sekarang Pak, kalau ada wanita nih, yang lawan jenis nih, lawan jenis katong, itu disebut sebagai bukan mahram kah, bukan muhrim? Bukan mahram kan, bukan muhrim? Bukan mahram kan? Kalau bukan muhrim berarti dia memang tidak berihram, itu maksudnya. Muhrim itu menggunakan pakaian ihram, itu kondisi berihram, disebut sebagai muhrim. Pelakunya disebut sebagai muhrim. Tapi kalau wanita yang lawan jenis, bukan apa? Bukan ini kita, itu disebut sebagai bukan mahram. Kenapa disebut sebagai bukan mahram? Karena memang, atau kenapa disebut sebagai orang-orang wanita-wanita yang mahram? Karena memang wanita tersebut merupakan wanita yang diharamkan untuk kita nikahi. Itu disebut sebagai mahram. Siapa? Ibu kita. Makanya kalau katong bersentuhan dengan ibu kita tidak batal, karena haram bagi kita untuk kita menikah dengannya. Sekarang begini, yang menyebabkan pekerjaan ibadah salat itu menjadi sebuah hal yang haram dilakukan di luar gerakan salat adalah takbiratul ihram. Maka rukun pertama Pak, ya, rukun pertama, walaupun ada yang menyebutnya sebagai rukun kedua sih, ya, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, dia termasuk dalam pendapat rukun yang kedua. Dia adalah takbiratul ihram. Takbir ya artinya takbir, membesarkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mengucapkan Allahu Akbar, kabir. Kabir itu besar. Tapi kalau akbar, sing ada lagi yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang badannya kabir ke sing. Ini tapi masih ada yang lebih besar ke sing? Masih ada yang lebih besar atau tidak? Nah, contoh-contoh. Hasan itu artinya baik. Hasan kan bagus tuh ya, bahasa Arab. Tapi sampai di Ambon ketong rubah akang yang tadi Hasan jadi Acang. Ya. Hussein nama bagus-bagus, ketong panggil Ucing. Ahmad ketong panggil Madi. Muhammad ketong panggil Matu. Abdurrahman dipanggil Manci. Ya Allah. Ya Pak. Ini memang kalau kajian subuh yang bisa terlalu serius, harus diselipkan sedikit-sedikit, ya Pak. Pak. Jadi takbiratul ihram itu merupakan pertanda bahwa ketika kita sudah mulai masuk gerakan salat, gerakan-gerakan di luar itu diharamkan. Jadi yang boleh ada yang namanya gerakan tambahan di luar gerakan itu. Apalagi kalau Imam Syafi'i ini sangat ketat di dalam permasalahan ibadah. Contoh Pak, menurut pandangan Imam Syafi'i, air yang musta'mal, apa itu air musta'mal? Air yang sudah digunakan. Itu hukumnya dia tahir, dia hukumnya suci, tapi tidak dapat mensucikan.
Makanya di dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, kalau ketemu wudu itu kan senantiasa mengambil air yang baru. Karena beliau berpendapat air yang sudah digunakan tidak bisa lagi digunakan untuk mensucikan kita. Ketung kalau usap kepala, pandangan Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i berapa kali? 3 kali kan? Semua ambil air baru. Telinga berapa kali? 3 kali juga kan, mazhab Imam Syafi'i semuanya juga air baru. Tapi kalau di dalam mazhab yang lain tidak. Air musta'mal dia hukumnya suci dan tetap mensucikan. Contoh, ini berbagi berbagi ilmu supaya kita mengetahui bahwasanya ada juga loh pendapat di luar ketong sehingga kita tidak terkesan cepat menyalahkan orang lain begitu. Karena mereka mungkin saja ada dalil yang belum kita ketahui. Jadi jangan terlalu cepat menyalahkan orang. Mungkin saja ada dalil-dalil, landasan-landasan per pendapat ulama yang belum kita ketahui. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu kan ketika wudu kepala kan diusap cuma 1 kali saja. Ambil 1 kali, usap dari muka sini, dari bagian awalnya tumbuh rambut, diusap ke belakang sampai bagian akhir rambut, ya. Kemudian diusap lagi, dibalikkan ke depan dan langsung ke telinga tanpa mengambil air yang baru. Padahal kan itu sudah menjadi air yang musta'mal. Karena menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, air yang musta'mal dia hukumnya suci dan mensucikan. Nanti kalau ketung mendapatkan keturang pun saudara wudu seperti itu, jangan ketung salahkan, ya Pak. Jangan terlalu cepat menyalahkan. Yang satu kunut, yang satu sing, dua-duanya memiliki landasan. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Yang sing betul, yang sing sholat. Yang sing betul, yang sing sholat. Yang satu ketika sujud tangan ke muka turun, yang satu kaki lutut ke muka. Dua-duanya betul. Yang salah ketika sujud pakai testa ke muka. Allahu Akbar. Nah itu salah, ya Pak. Itu ya baru salah. Disebut sebagai takbiratul ihram. Bacaannya semuanya sama, sing ada yang beda. Allahu Akbar. Itu rukun, ya Pak. Rukun yang pertama menurut mazhab Imam Syafi'i adalah an-niyah. Tentunya ketika ketemu sholat itu harus niat. Dan di sini sebagai sebagai pengetahuan juga yang perlu kita ketahui untuk permasalahan niat. Hatta di dalam pandangan Imam Syafi'i dia bukan merupakan sebuah hal yang wajib untuk diucapkan, sing wajib. Tapi dianjurkan. Ya. Tapi dia dianjurkan, bukan hal yang wajib. Tapi dia dianjurkan. Contoh, ketika mazhab Imam Syafi'i salat, sebelum takbiratul ihram, apa terlebih dahulu yang dilakukan? Melafalkan niat kan? Ini hukumnya merupakan sebuah amrun mustahab. Hal yang dianjurkan. Usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak perlu untuk mengucapkan niat. Kenapa? Karena niat itu letaknya di dalam hati, Pak. Contoh-contoh, kita memberi contoh lagi nih supaya mudah gambarannya. Orang nih, Pak, dia itu sudah ada keinginan untuk bangun sahur. Tapi qadarullah pada malam harinya dia sing sempat tarawih. Ya, Pak. Dia sing sempat tarawih karena aktivitas apa, pekerjaan apa sehingga membuat orang ini sibuk. Kalau ketong tarawih biasanya kan selesai tarawih imam akan memimpin doa kan? Nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadis sanatillahi ta'ala, karena memang itu mazhab Imam Syafi'i seperti itu dianjurkan. Nah ini dia sing tarawih. Otomatis dia sing ikut baca niat. Dia sudah ada keinginan for bangun sahur. Cuma gara-gara terlalu sibuk nonton bola. Kadang ada Liga Champion lagi. Besok apa lawan apa? Semifinal nih besok. Apa, Pak? Besok apa lawan apa? Semifinal tuh? Dukung siapa? Ini terlalu sibuk, akhirnya dia yang sempat sahur. Dia tertidur, baru tidurnya sono pas sekali. Sampai manggarong. Gember malililai. Begitu bangun, ya Allah, semua subuh. Dia belum niat. Dia sing sahur. Tapi sudah ada keinginan untuk melaksanakan sahur. Lah kira-kira orang seperti ini, dia tetap melanjutkan puasanya kah? Sing, gara-gara dia sing baca niat, lah akhirnya dia batal sudah. Gimana, Pak? Lanjutkan puasa kah, sing?
lanjutkan puasa, karena hatinya pada saat itu sudah tergerak untuk bangun sahur. Tapi qadarullah dia tidur terlalu sono, tidurnya terlalu nyenyak. Nah, keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang diiringi dengan apa ya, pekerjaan yang sesuai, itu disebut sebagai niat. Hatta walaupun Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan niat, dianjurkan, merupakan hal yang baik. Tapi beliau juga mengatakan an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu letaknya di dalam hati. Jadi orang yang mau sholat wajib menghadirkan niat. Kalau dia yang hadirkan niat, maka sholatnya yang sah. Kan jelas, dalilnya jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu dari Al-Qur'an. Dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasul, dan seterusnya. Jelas diperintahkan untuk niat. Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah, kata ulama. Betapa banyak ya, rubba amalin saghir, pekerjaan yang sepele, yang kecil saja, tapi karena dia itu niatnya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah menjadikan amalan itu menjadi sebuah amalan yang besar di sisinya. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Dan betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya besar, tapi karena niatnya yang tidak tulus karena Allah, akhirnya dia menjadi hal yang kecil, sepele di sisi Allah. Kenapa? Contoh Pak, gara-gara makam puji, ini perihal makam puji ini repot lagi. Apa itu makam puji? Ingin dipuji. Sedikit-sedikit mau dipuji. Lagi i'tikaf, selfie. Lagi i'tikaf nih. Kan itu bisa apa? Menghilangkan pahala kita kan? Namanya saya riya. Riya kan diambil dari kata ra'a yara, yang artinya ingin dilihat. Ra'a yara artinya melihat, riya ingin dilihat. Ingin dipuji, akhirnya jadi makam puji, sekalian makam sudah puji. Nah, ada tilawah, padahal cuma buka saja, lagi tilawah nih. Nanti na'udzubillah, jangan sampai lagi ruku, terus ya Allah lagi sholat nih. Bahaya juga tuh, repot ya Pak. Jadi niat itu betul-betul apa ya, akan menentukan apakah perbuatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya Pak. Jadi kalau ketong hadir di sini, niatnya apa Pak? Karena ada juga orang niat tarawih bukan untuk sholat, tapi dia lur-lur sebelah. Ada juga. Mengerti? Kan ada tuh anak-anak muda datang semangat, apalagi hari-hari awal bulan Ramadan. Sekarang kan banyak yang hilang nih pemain cadangan. Pemain cadangan kan banyak yang hilang sekarang. Sisa pemain-pemain inti saja nih. Tarawih malam pertama banyak tuh gabung semua pemain inti dengan pemain cadangan. Mulai masuk pekan kedua, pekan ketiga, ya Allah, dia hilang semua. Kalau orang Batu Merah bilang la ilaha. Tapi kalau orang Ambon, kalau ketong ini banyak yang zikir begitu, dia cuma setengah-setengah saja, sepanggal-sepanggal. Akhirnya maknanya pun sempurna. Satu bilang la ilah, artinya fatal, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Harusnya kan dilengkapi la ilaha illallah. Nanti satu lagi inna fi, ada apa dengan inna fi? Tahu gak sih yang artinya inna? Inna artinya sesungguhnya, fi di dalam, sesungguhnya di dalam. Ada apa di dalam Tuhan? Innahu, sesungguhnya dia. Inna fatahna. Kenapa saya dilengkapi saja ayatnya? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu. Terlalu panjang Ustaz. Masya Allah. Itu takbiratul ihram. Ini kita nyasarnya terlalu jauh nih. Kita keluar temanya terlalu jauh. Baik. Yang berikutnya, jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, setelah takbiratul ihram, itu menyebabkan apa? Pekerjaan-pekerjaan di luar ibadah salat diharamkan bagi ketong. Jadi Imam Syafi'i kan berpendapat gerakan yang kita lakukan secara berturut-turut lebih dari 3 kali, maksudnya 3 kali berturut-turut, itu dapat membatalkan salat. Karena beliau sangat ketat di dalam permasalahan ibadah. Ini ijtihadnya beliau. Ya Pak. Agar kita itu betul-betul menghormati pekerjaan salat, tidak bercampur dengan gerakan-gerakan lain. Ini kadang ada orang salat, Allahu Akbar, digaruk sana,
Garuk sih masih mending. Kadang ada orang, Allahu Akbar, dia patah-patah jari. Tek. Tek. Ada juga tuh. Kalau kunut kadang tek. Disebut sebagai tashbik, ya kan? Tashbikul asabi'. Patah-patah jari ini. Ini hukumnya makruh. Kalau menurut pandangan Imam Syafi'i, digerakkan lebih dari tiga kali berturut-turut, itu batal. Ini kan kalau patah-patah jari, 1 kurang, 2 kurang, harus 10 semuanya berbunyi. Harus 10. Tapi Pak, yang perlu kita ketahui, setiap gerakan yang kita lakukan, gerakan di luar salat maksudnya ya, ketika ada maslahatnya itu diperbolehkan. Karena ada juga dalil yang lain. Contoh, dalam sebuah hadis Rasulullah jelaskan, ketika kalian sedang melaksanakan salat, kemudian kalian melihat 2 hewan hitam, yaitu apa? Ular dan kalajengking. Diperintahkan untuk apa Pak? Bunuh. Berarti kalau katong salat, jangan tutup mata. Lah kalau katong tutup mata, bagaimana mau lihat binatang itu yang lewat? Makanya ketika salat itu buka matanya, hadapkan ke tempat sujud. Kita diperintahkan ketika melihat 2 binatang tersebut, diperintahkan untuk bunuh. Lah kalau bunuh itu kan bukan hanya satu gerakan. Lebih. Baru kalau pukul kanal sekaligus. Ini kadang kalau pukul karena dia lari. Bagaimana lagi? Ini kan. Contoh lagi Pak, gerakan di luar salat. Begitu takbir Allahu Akbar, kadang ini sering terjadi handphone babunyi. I'tikaf, alarm babunyi. Baru Pak, ketika kita salat tidak ada gangguan, saya kan sulit untuk khusyuk Pak, ya kan? Sulit untuk khusyuk. Bapak-bapak bisa nggak sih salat khusyuk? Kan sulit. Kita hanya bisa mencoba untuk khusyuk. Kadang Pak, begitu takbir Allahu Akbar, pikiran langsung kemana-mana. Baru takbir nih, Allahu Akbar, ya Allah, tadi kunci motor taruh mana ya? Ada pikiran kemana-mana karena dia memang tidak betul-betul fokus untuk masuk kepada ibadah ini. Coba ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara, kan? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Orang yang mabuk kan sehingga ada akal, sehingga dia dilarang untuk melaksanakan salat. Khawatir gerakannya tidak sesuai, bacaannya juga tidak sesuai karena sehingga ada akal. Makna yang tersirat adalah ketika ketong melaksanakan salat, hendak melaksanakan salat, ketong juga harus fokus menghadirkan akal, jiwa dan raga kita. Bukan hanya jiwanya sedangkan akalnya kemana-mana. Allahu Akbar, ya Allah, kompor lupa mati. Nanti menyebabkan akhirnya ketong lupa jumlah gerakan. Ya Allah, tadi berapa rakaat? 3 ke 4. Karena dia tidak betul-betul fokus untuk melaksanakan salat. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Afwan. Sebentar. Kita singkat saja. Ini terlalu lama, bahaya juga nih. Khawatir jamaah satu persatu menghilang. Jadi setelah takbiratul ihram, maka rukun yang berikutnya adalah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i, adalah qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah. Fatihah itu rukun. Makanya kalau orang jadi imam itu harus Fatihahnya itu betul-betul batul. Betul-betul batul. Sing boleh baca Fatihahnya tekaruang karena khawatirnya dia jatuh kepada apa? Khata ataupun kesalahan yang jali, yang fatal, yang dapat merubah makna. Itu khawatirnya. Harusnya alhamdu, dia baca alhamdu. Itu kan repot juga. Maknanya berubah. Alhamdu, segala bentuk pujian. Ya. Kita persembahkan lillahi, hanya kepada Allah. Alhamdu artinya apa? Kecelakaan, kebinasaan. Ya. Jadi kalau imam baca alhamdu, fatal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain itu kalau tenggorokan hurufnya keluar dari mana? Paling bawah, tengah ke atas, ain. Tengah, ya. Huruf ain keluar dari tengah tenggorokan. Ada yang bacanya alamin. Kalau alamin berarti dia keluarnya dari pangkal, dari paling bawah, huruf A. Khawatir alamin nanti diambil dari kata alam lagi. Apa arti alam?
Alam artinya sakit. Alam artinya alam semesta. Alam artinya sakit. Kalau ketemu bilang alhamdulillahirabbil alamin, khawatirnya itu jatuh kepada kesalahan yang fatal sampai merubah makna. Karena Rasulullah menjelaskan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang ketika dia tidak membaca suratul Fatihah, karena dia ini rukun. Kan kemarin mungkin sudah dijelaskan perbedaan antara syarat dengan rukunnya. Masih ingat ke Sing? Pak, kemarin hadir ke Sing? Apa itu perbedaan antara syarat dengan rukun? Syarat sebelum salat. Rukun? Sudah salat. Hilang dong rukunnya, sudah salat. Sementara ketika sedang melaksanakan salat, itu yang pertama. Yang kedua, syarat, ya, anggaplah ini sebuah ibadah. Anggaplah ini ibadah. Syarat dia itu berada di luar ibadah ini, tapi senantiasa berkaitan, tidak bisa terlepaskan. Itu syarat. Sedangkan rukun, dia merupakan bagian inti dari ibadah yang tidak bisa dipisahkan. Kemarin kan syarat salat, masuknya waktu, pakaian yang bersih, suci dari hadas, harus wudu, menghadap kiblat, ya kan? Menghadap kiblat itu kan syarat. Karena dia bukan merupakan ibadah dari salat, tapi dia tidak bisa dipisahkan dari salat itu sendiri. Sedangkan rukun, apa artinya rukun? Apa artinya rukun? Sebuah hal yang wajib yang harus terdapat di dalam ibadah itu. Rukun. Rukun ini bukannya kalau digoreng dia enak tuh, rukun. Oh, sukun, ya Allah. Rukun nih biasanya menjelang pemilu, pilkada, orang-orang datang ke rukun. Orang-orang datang ke rukun untuk minta ini, minta itu, ya Allah, mudah-mudahan saja. Oh, itu dukun. Allah. Jadi qiraatul Fatihah itu rukun. Harus betul. Harus betul. Yang berikutnya adalah ar-ruku'. Apa itu ruku'? Ya ruku', gerakan ruku'. Sekarang Pak, orang, tadi kan katong mendengar hadis ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihal Kitab. Tidak sah salat seseorang ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Sekarang orang datang masbuk, terlambat nih, karena nonton Liga Champion nih. Besok katong lihat saja Liga Champion, pasti jamaah bagaimana? Ya, datang, imam ada ruku, otomatis dong, yang dia yang terlambat ini yang berapa baca Al-Fatihah. Lah kira-kira ketika dia dapat rukunya imam, dia sudah dapat 1 rakaat ke belum? Kan sing baca Fatihah. Kan dia tidak sempat membaca Fatihah. Ahsan, Masya Allah. Jadi ternyata ada dalil yang lain Pak. Selain hadis tersebut, Rasulullah jelaskan, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan seorang imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Sehingga ketika imam itu sudah berpindah gerakan, sedangkan ketong yang jadi makmum, bacaan belum selesai, ketong langsung ikuti gerakan imam. Walaupun ketong pembacaan belum selesai, karena ketong pembacaan itu sudah terwakilkan oleh imam. Inilah pentingnya kalau angkat imam itu yang bacaannya betul-betul bagus, hafalannya kalau bisa yang banyak. Karena dia yang akan menentukan ketong pembacaan. Ya, Masya Allah, Haji Mizwar, Haji Aldi. Ini saling tepuk gitu. Saya nggak tahu ada nyamuk apa. Umrah dengan haji. Yang satu Pak Haji, yang satu Pak Umrah. Di ruku, disebut saya sebagai ruku karena orang yang mendapatkan ruku berarti sudah dianggap mendapatkan rakaah. Orang yang masih mendapatkan ruku itu berarti dia dianggap mendapatkan 1 rakaah. Kan asal katanya kan sama. Ya, asal katanya kan sama. Bacaannya apa ketika ketemu ruku? Kan dia rukun, harus juga kita tahu apa bacaannya. Subhana rabbiyal a'la atau azim? Subhana rabbiyal azim. Ada yang menambahkan dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau bacaan yang lain pun boleh. Apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi ada bacaan yang lain juga. Bukan hanya subhana rabbiyal azim atau nanti ketika subhana rabbiyal a'la, ada juga bacaan yang lain yang boleh kita baca. Contoh,
Iftitah dia rukun atau wajib? Doa iftitah. Dia rukun atau wajib, Pak? Dia rukun atau wajib? Bukan dua-duanya. Tapi dia sunnah. Katong mengetahui kan doa iftitah kebanyakan apa? Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, ya, subhanallah bukratan wa asila, dan seterusnya. Ada lagi atau tidak doa iftitah yang lain? Ada. Dan ternyata ada banyak sekali. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ada lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ternyata ada banyak, Pak, versinya. Bahkan beta saya sing hafal semuanya. Jadi ketika kita mendapatkan saudara kita menggunakan dalil yang lain dan alasan yang lain, jangan terlalu cepat. Tapi orang yang membawa sebuah hal yang baru pun ketika memiliki dalil, tapi dia harus mempertimbangkan baik dan buruknya. Ketika beta bikin seperti ini di tempat, di masyarakat yang mayoritas melakukan hal seperti ini, kira-kira baik dan buruknya bagaimana? Jangan sampai orang-orang pada saat itu akan bilang, ih, ini aliran baru apa ini? Jadi harus diberikan penjelasan juga, dan secara perlahan. Perlahan. Itu ruku' ya, subhana rabbiyal. Dan ruku' itu kan harus lurus, Pak, punggungnya. Nanti kita praktik sedikit lah. Ini masih ada waktu. Kesing. Berikutnya, as-sujud marratain kulla raka'ah. Sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Pertanyaannya, anggota sujud itu ada berapa? Coba hitung. Anggota sujud itu ada berapa? 7 ke 8? Ada 7. Apa saja? Yang pertama, jidat ke testa. Testa ke dahi. Atau jidat. Yang kedua, 2 telapak tangan. Sudah 3. Berikutnya, 2 lutut. Sudah berapa? 5. Berikutnya, 2 ujung jari kaki. Berapa? Hidung termasuk ke sini? Hidung termasuk atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Rasulullah tidak menyebutkan hidung merupakan anggota sujud. Tapi ketika Rasulullah sujud, hidungnya menempel. Ketika Rasulullah jelaskan, anggota sujud itu ada 7. Rasulullah tidak sebutkan hidung. Tapi ketika Rasulullah sujud, hidung beliau menempel. Ini tandanya kondisi paling sempurna ketika kita orang sujud, hidung itu menempel. Itu kondisi paling sempurna. Ini, Pak. Kalau yang pesek kedengeran bilang kalau yang mancung sih gampang, Ustaz, kasihan kita yang pesek, Ustaz, ya. Tapi insya Allah bisa lah, tetap bisa ya. Itu kondisi yang paling sempurna. Tapi kalau susah, sulit, ya tidak perlu juga sampai digini-gini kan. Sekedarnya saja lah. Tapi insya Allah semuanya bisa sujud dan hidung dalam kondisi hidung menempel. Katong ingat waktu kecil, kadang katong ketika sujud itu kan suka lur-lur tuh, bagian belakang. Sampai hidungnya itu terangkat kan. Lihat belakang ada apa, lihat. Ini dulu. Tapi kadang ada orang tua bikin begitu lah. Ya Allah. Afwan, tadi sebelum sujud itu ada i'tidal terlebih dahulu. Bangun dari ruku'. Berikutnya al-julusul akhir. Rukun berikutnya adalah al-julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Tadi sujud 2 kali, kemudian rukun berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Doa apa yang kita baca? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Berikutnya, warhamni, ya Allah kasihinlah aku. Berikutnya, wajburni, ya Allah apa ya? Semacam sempurnakanlah kekuranganku begitu. Wajburni. Ya. Warfa'ni, apa artinya warfa'ni? Angkatlah derajatku. Berikutnya, warzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku. Berikutnya, wahdini, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Wa'afini, wa'afun, ya Allah berikanlah ampunan, maafkanlah aku kesalahan-kesalahanku. Itu kan artinya. Jangan sampai selama ini kata orang salat ketong sing paham marsadikile. Jangan. Biasanya orang yang mengerti bahasa Arab, ya, biasanya itu lebih bisa mendapatkan apa ya? Lebih bisa menyerapi lah makna-maknanya. Makanya ketong harus belajar bahasa Arab, Pak. Kan nanti di surga kan, semua orang bicara bahasa Arab. Khawatir yang bisa bahasa Arab, nanti dia di surga bagaimana? Orang mau bilang momo.
Sing. Oke, karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama kita. Lah kalau bukan katong yang belajar bahasa Arab, siapa lagi? Belajar sedikit-sedikit. Bisa, Pak. Mudah. Sempa Pak, awal-awal itu salah kaidah, salah nahwu, salah grammar yang jadi masalah. Yang penting kita orang mau paksa ketong pung diri untuk berbicara menggunakan bahasa Arab. Contoh kalau ketong ada di Ambon kan, selama ini kan bicara pakai bahasa Ambon. Tiba-tiba sampai di Jakarta, otomatis mau ketong bicara pakai bahasa Jakarta. Akhirnya yang muncul, lu sih molonya kedaleman. Ustaz Fakhri ingat adik saya dulu waktu awal-awal di sana makan kerupuk kan di dalam toples. Dia bilang, tutup, ntar mawali. Mawali apa bahasa Jakarta? Melempem ya. Tutup, ntar mawali. Ada lagi satu orang, Ustaz Fakhri mungkin tahu juga. Pas cerita tahun ke-99 ada kerusuhan, ada salah seorang ustadz, Allah yarham, Dr. Azami. Beliau datang, dijemput, sopir orang Ambon, tidak usah disebutkan namanya, khawatir dia malu, tapi insya Allah orangnya tidak ada di sini. Tapi ini bukan merupakan aib. Cerita kerusuhan begini, perang segala macam. Ya. Dia cerita, waktu itu Ustaz, ada orang Islam Ustaz, ditembak Ustaz. Pas dia ditembak, nggak makan. Bingung Ustaznya, langsung diam. Pas ditembak nggak makan. Iya juga sih. Maksudnya apa? Pas ditembak nggak mempan. Cuma yang keluar pas ditembak nggak makan. Ya Allah. Itu kejadiannya nyata, Pak. Nyata. Orangnya masih ada sampai sekarang. Dan kalau ketemu bicara itu dia malu, antum malu. Ya Allah. Lanjut ya, lanjut. Ini sengaja, karena kalau kajian subuh biasa-biasa saja, mangantuk, yakin. Al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Berikutnya al-julusul akhir. Julus itu apa? Duduk. Kan disebut sebagai majlis. Apa artinya majlis? Tempat duduk. Nanti berubah jadi majelis. Majelis ya. Itu lagi. Al-julusul akhir, duduk akhir. Duduk akhir maksudnya apa? Untuk tasyahud. Jadi rukun berikutnya adalah tasyahud fil julusil akhir. Tasyahud ketika kita duduk akhir. Sekarang begini. Di dalam pandangan Imam Syafi'i, ya, itu terdapat perbedaan duduk antara duduk di antara dua sujud dengan duduk akhir. Duduk di antara dua sujud, pendapat Imam Syafi'i, duduknya itu selalu iftirash. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan ketika kita tasyahud akhir, jumlah rakaatnya berapapun, di dalam pandangan Imam Syafi'i duduknya selalu tawarruk. Sekarang kalau kita mendapatkan orang yang salat tarawih, kan dua rakaat kan? Dua rakaat salam. Ketika tasyahud akhir, dia duduknya duduk iftirash, itu berarti dia tidak menggunakan madhab Imam Syafi'i, menggunakan madhab yang lain. Contoh madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ia membedakan antara salat yang jumlahnya 2 rakaat dengan salat yang lebih dari 2 rakaat. Ya. Kalau menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau salat yang jumlahnya 2 rakaat saja, itu ketika tasyahudnya itu iftirash, walaupun dia tasyahud akhir. Tapi kalau lebih dari 2 rakaat, 3 misalnya, baru pada saat itu duduknya tawarruk. Nanti ketong praktekkan. Dan yang berikutnya setelah tasyahud, as-salah 'alan nabi. As-salah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud ba'da tasyahudil akhir, yaitu salawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ini perbedaan yang tidak perlu dibesarkan, masing-masing memiliki landasan. Yang berikutnya adalah at-taslimatul ula, salam. Tapi rukunnya itu cuma salam pertama saja, yang ke kanan saja. Sedangkan yang kedua itu sunnah. Dan yang terakhir selalu di dalam mazhab Imam Syafi'i, rukun itu hampir bisa dipastikan terdapat at-tertib. Dia itu harus tertib, sesuai urutan. Ya, dia itu sesuai urutan. Itu selalu. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan dia harus tertib. Begitu juga dengan haji, begitu juga dengan umrah. Dia harus tertib. Dan Imam Syafi'i menjadikan ini sebagai rukun. Jadi kita buka sesi tanya jawab saya dulu ya. Untuk praktek. Ini kayaknya 6:30. Ini kan kurang 5 menit nih. Lebih lambat 5 menit. Ya.
629 betul kan. Nah, silahkan kalau seandainya ada yang ingin bertanya.